Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Karim ya Malik ya Qudus, mudah-mudahan para pemirsa di mana-mana berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mencari jodoh mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh dan pekerjaan yang sesuai dengan isi hati nurani masing-masing. Dan mari kita memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umurnya, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh barokah dan penuh manfaat. Untuk kali ini saya akan membedah atau memaparkan sebuah narasi tentang Satrio Piningit dan para goib yang mendampinginya. Jadi para goib ini sangat luar biasa, tidak terhitung jumlahnya yang mendampingi Satrio Piningit ini. Karena sudah jelas bahwa secara retorika, secara akal sehat, secara gamblang dan sangat detail bahwa Satrio Piningit ini merupakan manusia pilihan atau sang kinasih yang mempunyai watak wasesoning segoro. Rasa welas asihnya ini yang tidak ada bandingannya dengan kita. Kita kadang-kadang mengasihi seseorang kadang-kadang karena ada maksudnya. Kan semacam itu. Kita memberikan sesuatu kepada seorang mungkin masih ada setitik di sini rasa karena pengen ada imbalan. Sedangkan Satrio Piningit ini murni, betul-betul murni, kafah, istilahnya kafah ya. Kafah itu suci, sangat suci sekali. Dalam menolong orang itu nggak ada embel-embel apa yang dia inginkan dari flashback tadi, timbal baliknya itu nggak ada. Pokoknya memberikan adalah sesuatu yang betul-betul memang nafas hidupnya. Nafas hidup dari Satrio Piningit ini memang betul-betul ulas asih. Ulas asih ini kan kasih dan sayang, seperti sang pencipta alam semesta ini kan mempunyai sifat yang ar-Rahman dan ar-Rahim, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang kepada siapa? Siapa saja. Biarpun ibaratnya kita bergajulnya kayak apa gitu loh. Ibaratnya kelakuan kita seperti apa, tetap sang pencipta masih mengasihi kita, masih menyayangi kita. Buktinya kita masih bisa makan, masih dijamin makan namanya oleh sang pencipta. Nah, inilah rasa dan sifat daripada sang pencipta yang mempunyai rasa tadi ar-Rahman ar-Rahim, itu rasa kasih sayang tadi, sifat kasih dan sayang tadi ya. Jadi maha pengasih dan maha penyayang. Sedangkan kita kadang-kadang ya itu tadi ya, balik lagi kepada diri kita manusiawi ya. Kita menyayangi seseorang kadang-kadang wah karena dia menyenangkan. Begitu tidak menyenangkan, oh balik kita kan dalam hatinya gurudel ya, istilahnya gurudel, mengumpat lah gitu loh. Wah kampret atau apalah gitu loh ya, maaf mungkin. Itu ntar asam ke mulutnya Mas Surya. Nah, jadi bahwa Satrio Piningit ini pendampingnya itu sangat luar biasa. Di antaranya itu adalah pada golongan malaikat, golongan daripada Mukorobin. Nah, Mukorobin ini jumlahnya sangat luar biasa, tidak bisa terhitung oleh kita, oleh akal kita. Itu yang mengerti hanyalah sang pencipta alam semesta ini. Berapa jumlahnya manusia tidak akan paham, tidak akan tahu, kecuali tadi sang kinasih tadi tahu jumlahnya ada berapa pendamping beliau tahu gitu loh. Tapi kalau kita kan enggak, hanya menerka, hanya mungkin dengan namanya perkiraan semata bahwa ya mungkin miliaran gitu jumlahnya lah ya. Terus dari golongan bangsa jin pun turut mendampingi, jangan salah ini. Dari dunia halus ya, dunia lain itu ikut namanya, sebagian besar itu ikut mendampingi yang namanya Satrio Piningit dari para goib ini yang tidak bisa dilihat dengan kacamata kita secara telanjang gitu. Nah, sehingga bahwa Satrio Piningit ini manusia pilihan dari roh-roh pilihan tadi gitu. Sang kinasih, orang yang betul-betul punya jiwa welas kasih gitu. Welas kasih kepada siapa saja, kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, mungkin angin, udara, dan tanah. Air sekalipun mungkin, semua, termasuk badai sendiri, dia selalu menyayangi. Nah itulah sifat sang kinasih tadi, Satrio Piningit ini, makanya disebut sebagai manusia pilihan. Tidak mungkin manusia pilihan itu berbuat sewenang-wenang, sembarangan.
memperlakukan orang dengan seenaknya, tidaklah mungkin semacam itu ya. Ya, termasuk dalam mitos Jawa sendiri bahwa Satrio Piningit ini didampingi oleh Eyang Semar Eyang Ismoyo Jati, Noyo Genggong dan Satu Palon. Ini untuk mitos Jawa, ya kan. Sedangkan Satrio Piningit ini dipercaya sebagai pembawa harapan kepada semua masyarakat atau rakyat untuk merubah segala tatanan kehidupan yang mungkin hari ini kurang baik, hari kemarin mungkin jelek, menjadi satu harapan, menjadi sebuah kehidupan yang sangat baik untuk orang yang mengikutinya. Tapi untuk orang yang tidak mengikuti ya tetap aja itu kan hak, ya kan, hak prerogatif, hak diri seseorang kembali lagi kepada jati diri masing-masing. Nah, di sini Satrio Piningit itu sangat luar biasa, nggak ada tandingannya lah pokoknya. Nah, kenapa diberikan oleh Sang Pencipta adalah pendamping yang sangat luar biasa, tak terhitung oleh kita sebagai manusia biasa. Ya karena tadi untuk menangkal segala hal-hal yang buruk, yang busuk, yang akan menjatuhkan, akan menciderai, bahkan mungkin akan menghempas, menghilangkan semua jejak langkahnya. Tapi karena Sang Kinasih tadi, Sang Pencipta selalu memberikan pendamping-pendamping tadi untuk betul-betul untuk memberikan rasa aman. Itu istilahnya apa ya? Kalau ini untuk mempertahankan diri, gitu, semacam itu. Tapi beliau selalu lembah manah, ulas asih tanpa pamrih. Nah, dan jadi sang pendampingnya itu mengerti dengan sendirinya mana yang harus di backup dan mana yang harus dilonggarkan, gitu loh. Apalagi dalam dunia namanya ini ya, mukorobin. Mukorobin itu jumlahnya sangat luar biasa. Seperti jin pun sama. Jadi setiap sejengkal kita jalan itu menyingkir namanya mukorobin dan namanya jin ketika kita lewat. Ini menurut orang-orang yang sudah tingkatannya ma'rifat, mungkin tingkatannya tasawuf dan sufi, ini akan mengetahui tentang hal-hal semacam itu. Karena orang yang ma'rifat, tasawuf dan sufi inilah adalah sebagian kecil dari namanya ilmu yang telah dimiliki dari para sufi, tasawuf dan ma'rifat ini udah mendapatkan sebagian kecil ilmu hikmah dari Satrio Piningit tadi, sehingga beliau akan tahu bahwa gerakan-gerakan sang goib itu. Sedangkan Satrio Piningit ini tidak kalah lagi, sudah didampingi oleh para goib, juga diberikan satu imunitas, kekebalan yang luar biasa dari Sang Maha Goib, itu Sang Maha Pencipta semesta ini. Nah, kembali lagi kepada ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini betul menceritakan bahwa akan datang Satrio Piningit sebagai pencerah, penerang, dan membawa kepada jalan kebaikan, jalan kemakmuran kepada bangsa dan negara setelah adanya kekisruhan dan goro-goro. Nah, tahun kemarin kan kita sudah mengalami betapa gempa di Cianjur, terus di mana lagi, banyak lah ya, itu gempa yang dahsyat, gunung meletus. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah goro-goro apa? COVID-19 yang membuat kita lumpuh. Kita seperti orang stroke dalam hidup, dikerem di rumah. Ini goro-goro, Mas, Mbak, Kang, Abang, saudara-saudaraku, ini goro-goro yang sesungguhnya itu sebetulnya itu, ya kan? Kalau namanya goro-goro yang asli dari Sang Pencipta, kan tadi seperti tsunami, gempa bumi, juga gunung meletus, atau mungkin angin tornado atau apa, itu ya betul-betul yang dari Sang Pencipta. Sedangkan sekarang juga ada berita-berita lagi kan yang agak miris, gempa bisa dibuat oleh sebuah negara yang mungkin Anda tahu sendiri, gitu loh. Nah, disinilah goro-goro ini akan memunculkan sebuah fenomena Sang Kinasih Satrio Piningit akan muncul. Mudah-mudahan kita akan diberikan
seseorang yang betul akan memimpin Nusantara ini, yang bisa membawa kemah ripah loh jinawi, toto tentrem kartora harjo, kemah ripah repeh rapih kalau untuk di Jawa Barat. Dan kalau di dalam satu keagamaan, yaitu baldatun thayyibatun warabun hafur, atau mencapai keadilan dan kemakmuran. Sedangkan kemakmuran kan sudah, cuman tinggal keadilannya itu. Memang keadilan ini susah sekali, saudara-saudaraku. Ya kan, makmur bisa, menadil ini susah. Contohnya, hukum kan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kasihan si Fulan yang hanya mencuri untuk makan, hari itu juga langsung divonis kan. Sedangkan ketika ada suatu peristiwa besar yang jauh, namanya merugikan hajat hidup orang banyak, seperti itu, si bongkok jalan, atung, orang jog-jog, nggak nyampe, nggak ada keputusan. Nah, disinilah mudah-mudahan kelak akan muncul seorang yang betul-betul kesatria mandraguna, sebagai seorang pemimpin yang bisa diikuti sore toladannya, dan bisa diikuti segala tingkah laku dan tindak tanduknya untuk membawa negeri ini kepada baldatun thayyibatun warabun hafur. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Barangkali ada kata-kata salah dari saya yang mungkin disengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami masih tetap belajar untuk memberikan sebuah maksud-maksud yang baik atau keterangan-keterangan baik untuk berbangsa dan bernegara serta berkehidupan. Ini cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.